Salam berjuang pangan bersama Klinik Pupuk Racikan Plus Ramah Lingkungan. Semangat pagi sahabat petani Indonesia. Kembali kita hadir untuk menyapa sahabat petani Indonesia. Kali ini kita akan berbagi tentang SOP atau standar operasional prosedur aplikasi pupuk racikan plus ramah lingkungan. Yang pertama, untuk pupuk dasar. Untuk pupuk dasar yang kita rekomendasikan adalah yang pertama namanya booster soil. Ini isi 100 ml. Fungsinya untuk mengembalikan kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi. Untuk aplikasinya bisa dimix dengan organik, bisa juga dengan pupuk kimia 50 kg. Kemudian bila pH tanahnya di bawah 6,0 atau di atas 7,5, maka kita sarankan untuk menyeimbangkan tingkat keasaman atau pH tanahnya, yaitu dengan menggunakan produk namanya Soil pH Balance. Soil pH Balance ini isi 500 gram. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan tingkat keasaman atau pH tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Aplikasinya bisa dimix dengan pupuk organik atau pupuk kimia 50 kg atau bisa juga dikocor dengan air 200 liter air. Ini juga bisa digunakan sekaligus dengan booster soil ya. Jadi dengan menggunakan dua produk ini, maka sahabat petani sudah melakukan perbaikan tanah yang terbaik. Kemudian yang kedua, untuk pupuk lanjutan atau pupuk susulan yang kita rekomendasikan adalah pupuk racikan plus ramah lingkungan. Jadi ada beberapa pilihan sesuai dengan tanaman sahabat petani Indonesia. Jadi untuk tanaman sawit, jeruk, kopi, padi, jagung, cabai, tomat, bawang, melon, dan tanaman yang lain, maka bahan yang dibutuhkan untuk meracik pupuknya, bahan yang pertama namanya Nano Booster NB isi 100 ml. Bahan yang kedua namanya Coating isi 250 gram. Kemudian bahan ketiga yaitu NPK dan urea 50 kg, dan bahan yang keempat dolomit 25 kg. Jadi 4 bahan ini diracik menjadi satu, maka akan menghasilkan pupuk racikan plus ramah lingkungan sebanyak 75 kg atau sama dengan 1,5 sak. Kemudian yang kedua, pupuk racikan yang kedua yaitu untuk tanaman berumbi seperti kentang, bawang, jahe, dan wortel. Bahan racikannya adalah yang pertama namanya Black NPK isi 500 gram satu bungkus. Kemudian bahan yang kedua Coating satu bungkus 250 gram. Kemudian NPK dan urea 50 kg, dan bahan yang keempat dolomit 25 kg. Jadi dengan meracik 4 bahan ini, maka akan menghasilkan pupuk racikan plus ramah lingkungan sebanyak
kg. Kemudian sahabat petani Indonesia, untuk pengendalian hama dan penyakit, maka yang kita rekomendasikan adalah yang pertama namanya biokontrol. Ini khusus untuk mencegah dan mengatasi hama seperti jenis kutu-kutuan dan embun jelaga. Ini bisa juga dimix dengan insektisida yang biasa digunakan sahabat petani. Kemudian untuk mengatasi jamur dan bakteri, yang kita rekomendasikan adalah phytoalexin ya. Ini khusus untuk mencegah dan mengatasi jamur dan bakteri. Jadi ini juga bisa dimix dengan fungisida yang biasa digunakan sahabat petani sehingga lebih efektif. Kemudian untuk fermentasi pupuk kandang yang kita rekomendasikan adalah namanya Permidek. Ini isi 500 ml, bisa untuk fermentasi pupuk kandang dan juga untuk meningkatkan kemampuan pupuk kandang dengan 1 ton pupuk kandang, dan masa fermentasi jika dilakukan dengan baik adalah selama 1 bulan atau 30 hari. Kemudian khusus untuk percepatan dan pertumbuhan bunga, buah, dan umbi supaya buahnya berkualitas dan juga buahnya banyak, maka yang kita rekomendasikan adalah booster rendemen. Ini isi 100 ml. Jadi fungsinya khusus untuk percepatan bunga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas buah. Jadi sahabat petani Indonesia, apa keuntungan atau manfaat menggunakan pupuk racikan plus? Yang pertama, bahan bakunya sudah menggunakan teknologi nano, yaitu ukuran nanometer. Kemudian tidak merusak kesuburan tanah, juga tidak merusak struktur tanah. Tingkat keasaman atau pH tanah lebih stabil, mampu menghasilkan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kualitas pupuk racikan ini melebihi kualitas NPK yang ada di pasaran atau di toko, dan modal yang dibutuhkan untuk meracik pupuk ini lebih hemat jika dibandingkan dengan NPK yang ada di toko. Kemudian dengan menggunakan pupuk racikan ini, populasi mikroorganisme akan tetap berjalan dengan baik. Kemudian akan tercipta pertanian berkelanjutan dan juga akan tercipta keseimbangan ekosistem lingkungan. Mari sahabat petani Indonesia, gunakan pupuk racikan plus ramah lingkungan. Salam pejuang pangan bersama Klinik Pupuk Racikan Plus Ramah Lingkungan. Terima kasih.